Pertama-tama kita buat bahan isian, siapkan panci, lalu masukkan 20 gram maizena setara dengan 2 sendok makan, 15 gram coklat bubuk setara dengan 2 sendok makan, 60 gram gula pasir setara dengan 4 sendok makan, 200 ml susu cair, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 80 gram dark cooking coklat yang sudah dicincang halus. Kemudian masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Aduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Ini wajib diaduk-aduk terus ya teman-teman. Kita masak sampai mengental dan meletup-letup. Setelah mengental dan meletup-letup seperti ini, kemudian matikan api kompornya. Setelah itu masukkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Kita aduk-aduk terus sampai sebagian uapnya hilang. Setelah sebagian uapnya hilang, lalu pindahkan ke dalam wadah. Kemudian selainya ini bisa kita tutup menggunakan kain bersih ataupun plastik wrap, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya kita buat bahan biang. Di dalam wadah siapkan 280 ml air hangat, lalu tambahkan 60 gram gula pasir setara dengan 4 sendok makan, 2 sendok teh ragi instan setara dengan 6 gram, lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, lalu tutup dan diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah sekitar 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru setara dengan 50 sendok makan, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan seluruh bahan biang, lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya adonannya lebih cepat tercampur rata, lanjut kita aduk-aduk, kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Setelah tercampur rata, masukkan 50 gram margarin setara dengan 3 sendok makan. Margarin putih bisa diganti dengan margarin kuning ataupun 3 sendok makan minyak goreng. Dan jangan lupa menambahkan setengah sendok teh garam ya teman-teman. Lanjut kita uleni, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk adonannya ini tidak perlu sampai kalis elastis, cukup sampai tercampur rata saja. Supaya adonannya ini lebih cepat tercampur rata dengan baik, lanjut kita uleni di atas meja, kasih tepung terigu sedikit supaya adonannya tidak lengket. Kemudian kita uleni seperti teknik mencuci baju. Setelah 5 menit diuleni, ini adonannya sudah tercampur rata dengan baik. Setelah itu kita bagi. Di sini saya bagi menjadi 15 bagian, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 60 gram. Setelah seluruh adonan selesai dibagi dan ditimbang seperti ini, lalu tutup menggunakan kain bersih supaya permukaan adonan tidak kering. Lalu ambil satu adonan, kemudian kempiskan menggunakan jari. Setelah itu bulatkan atau rounding. Ini kita bulatkan sampai padat dan permukaannya mulus supaya nanti hasil bakpaunya mulus dan kinclong. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibulatkan atau dironding. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau dironding seperti ini, lalu ambil satu bagian adonan, kemudian kita putar yang dari atas ke bawah. Kemudian pipihkan bagian pinggirannya, untuk bagian tengah tidak perlu dipipihkan. Lalu beri isian secukupnya di bagian tengah. Untuk isiannya jangan terlalu banyak supaya mudah ditutup. Lalu tutup, cubit-cubit sampai benar-benar rapat supaya isiannya aman, tidak bocor saat dikukus. Setelah itu taruh di atas kertas bakpao. Kertas bakpaunya bisa diganti dengan daun pisang ataupun kertas nasi ataupun kertas roti ya teman-teman. Lakukan hal yang sama
sampai seluruh adonan selesai diberi isian dan dibulatkan. Setelah seluruh adonan selesai diberi isian seperti ini, kemudian tutup dan diamkan sekitar 15 menit. Didiamkannya jangan lebih dari 15 menit supaya nanti saat dikukus hasilnya tidak kempes ataupun keriput. Setelah 15 menit buka tutup adonan, langsung ini kita kukus. Masukkan adonan ke dalam kukusan dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah benar-benar mendidih. Kemudian tutup kukusan. Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih. Lalu kukus sekitar 10 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah 10 menit matikan api kompornya, lalu diamkan sekitar 2 menit, jangan langsung dibuka tutup kukusannya. Setelah 2 menit didiamkan, buka tutup kukusan, kemudian angkat dan keluarkan bakpao dari kukusan. Supaya hasil bakpaonya mulus, kinclong, tidak keriput seperti di video, pastikan diuleninya jangan terlalu lama dan didiamkannya juga jangan lebih dari 15 menit ya teman-teman. Dan pastikan juga dikukusnya sekitar 10 menit saja menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya. Bakpao ini bahan-bahannya sangat ekonomis, hasilnya cantik, mulus, sama sekali tidak keriput. Teksturnya ini super duper empuk banget, lembut banget, isiannya ini enak, lumer di mulut. Bakpao ini tetap empuk dan lembut walaupun sampai keesokan harinya. Dan pastikan setelah dikeluarkan dari kukusan, bakpaonya dimasukkan ke dalam wadah tertutup ya teman-teman. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.